Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, sebuah gudang ekspedisi di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar. Sementara akibat lepas dari pengawasan orang tua, seorang balita terkunci di dalam ruko di Kota Padang, Sumatera Barat. Dan dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Api dengan cepat membakar sebuah gudang ekspedisi di area pergudangan Jalan Pesing, Poglar, Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah karyawan berupaya menyelamatkan ratusan paket ekspedisi ke tempat yang lebih aman. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik pada saat pekerja sedang menyortir paket. Angin puting beliung menerjang pemukiman warga di Desa Karangtinoto, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, terekam kamera ponsel warga. Angin ribut yang bergerak dari area persawahan menerjang sebuah musola hingga ambruk dan merusak atap rumah warga. Lepas dari pengawasan orang tua, seorang balita terkunci di dalam ruko selama 2 jam di Kampung Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Bocah berusia 3 tahun ini berhasil dievakuasi setelah petugas damkar menjebol lantai menggunakan mesin bor. Sebelumnya, korban yang bermain sendirian di dalam toko tanpa sengaja membuat pasak pintu toko terkunci dari dalam. Banjir merendam kawasan RT 3 RW 7 Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Air naik dengan cepat akibat hujan deras yang turun mulai Jumat dini hari. Ketinggian air di dalam rumah mencapai 60 cm. Aktivitas warga terganggu, anak-anak tidak dapat bersekolah, dan sejumlah warga terpaksa tidak pergi bekerja. Warga berharap pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dapat lebih serius menangani permasalahan banjir di wilayah ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Hujan deras sejak dini hari mengakibatkan banjir merendam ruas Jalan Cakung, Cilincing, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Banjir setinggi 30 hingga 40 cm menggenangi badan jalan sepanjang 1 km. Kendaraan besar seperti truk hingga sepeda motor terjebak kemacetan sepanjang 3 km. Karyawan dalam perjalanan ke kantor terjebak kemacetan panjang. Air bah menerjang Desa Sidomulyo, Demak, Jawa Tengah akibat arus deras luapan sungai menjebol tanggul sungai irigasi. Warga sempat dibuat was-was saat sebuah sepeda motor ditumpangi pasangan suami istri nekat menerjang arus deras air. Yang jebol terletak di sungai irigasi atas yang merupakan saluran pembuangan banjir dari daerah aliran sungai Bendungan Kedung Ombo. Tanggul jebol mengakibatkan air bah menerjang desa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus 2 perempuan yang mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000 dengan modus belanja di pasar tradisional. Sementara di Makassar, seorang pemulung yang nekat mencuri ponsel di warung demi membeli makan akhirnya ditangkap beserta barang bukti. Memasuki pertengahan bulan puasa dan jelang Lebaran, masyarakat perlu waspada terhadap peredaran uang palsu. Di Bojonegoro, Jawa Timur, 2 perempuan diringkus polisi karena mengedarkan uang palsu pecahan Rp100.000 untuk belanja di pasar tradisional. Selain mengamankan 2 tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak 150 lembar atau 15 juta rupiah. Tim tangkap buron Kejaksaan Agung bersama Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menangkap Retno Wulandari, seorang wanita DPO terpidana kasus penipuan emas batangan dengan kerugian senilai 3,7 miliar rupiah. Tersangka ditangkap di kediamannya Jalan Arjuna 1, Kota Bekasi, Jawa Barat. Terdakwa 8 tahun ini masuk dalam daftar pencarian orang, sedangkan sang suami hingga kini masih dinyatakan buron. Usai aksi menyembunyikan HP curian ke celana dalam viral, pihak unit Reskrim Polsek Makassar akhirnya mengamankan barang bukti hasil curian dan meringkus pelaku pencuri ponsel yang bersembunyi di rumah gubuk. Usai dilakukan pendalaman, pelaku yang kesehariannya sebagai pemulung mengaku terpaksa mencuri demi membeli makanan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mantan istri aktor Samuel Rizal, Stevi Agnesia, meninggal dunia pada Kamis malam. Stevi yang kini istri dari pilot ini akan dimakamkan di siang ini di Tanah Kusir. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka kembali datang dari dunia entertain tanah air. Artis dan model Stevi Agnesia meninggal dunia pada Kamis sekitar jam 7 malam. Mantan istri aktor Samuel Rizal ini menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Kini Stevi merupakan istri dari seorang pilot, Anggi Pratama. Kabar meninggalnya Stevi disampaikan oleh beberapa rekan sama artis di story Instagram seperti Fuji dan Violenzia Janet. Meski belum diketahui penyebab kematian Stevi, namun kerabat sempat menuliskan ucapan bahwa Stevi sudah tak sakit lagi. Kolom komentar Instagram Stevi juga dibanjiri ucapan duka dari para sahabat, mulai dari artis Usi Pratama, Tania Putri hingga Tia Arestia. Jenazah Stevi rencananya akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir siang ini setelah sholat Jumat. Stevi lahir pada 15 Agustus 1991 dan telah dikaruniai 3 orang anak. Artis cantik ini memutuskan menjadi mu'alaf, memeluk agama Islam setelah menikah dengan Anggi Pratama pada 2012. Selamat jalan, Stevi. Pemirsa, kita ke informasi seputar kuliner untuk berbuka. Kali ini ada menu masakan khas Sunda yang ada di Cikini, Jakarta Pusat. Seperti apa tampilan menggugah seleranya? Kita simak bersama. Halo pemirsa, gimana puasanya? Lancar nggak? Tak lengkap rasanya kalau puasa itu tidak cari menu bukaan. Kali ini saya akan ajak Anda cari menu bukaan di warung Sunda di daerah Jakarta Pusat Cikini. Buka puasa masih beberapa jam lagi, tapi puluhan menu khas Sunda ini sudah berjejer, tersaji, siap menyambut pengunjung. Sedikitnya ada 20 menu yang bisa dipilih, mulai dari ikan asin, ayam, daging, cumi, tahu tempe, dan aneka pepes. Ada juga menu jeroan seperti usus, paru, babat, dan ini nih, si bulat nikmat, pete. Pastinya enak dan jadi pengen ambil semua menu. Setelah pilih menu favorit, jangan lupa untuk minta digoreng ulang biar hangat saat disantap. Halo Pak, nih kalau Bapak kesini emang udah sering makan di warung Sunda ini. Wah, rasanya gimana Pak? Mantap. Selain menu-menu khas Sunda, pengunjung juga bisa pesan aneka jus buah untuk buka puasa. Wah, pemirsa lihat, saya sudah punya menu untuk berbuka puasa. Kalau yang ini jus terong Belanda sama stroberi, dan kalau makannya ada ayam, cumi, sama sayur asam. Dari Jakarta, Dilamia Aulia, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Yeay!